Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kita semua menjadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya, untuk melihat di mana rekondisi keadaan altcoin teman-teman ya. Untuk kali ini Bitcoin berada di level 42.700. Dia sudah turun dari level 43 ribuan. Kemarin itu sempat menyentuh tertingginya ya kan. Itu di area 43.870 dolar teman-teman. Itu harga kemarin tertingginya, dan kali ini terjadi rejection kembali. Nah, dengan penurunan Bitcoin sebesar 1,69 sampai 1,7% ya kan. Di sini altcoin juga mengalami hal yang serupa gitu teman-teman ya, karena memang belum berubah ya kan, apa keadaan daripada altcoin yang menganggap Bitcoin itu adalah kiblatnya. Nah, jadi ya ketika kiblatnya turun, altcoin juga akan mengikuti hal yang serupa, bahkan ada yang turun sampai 7%-an ya kan. Nah, kali ini teman-teman ya, ada sedikit hal yang cukup menarik teman-teman, yang dimana tren bullish daripada Shiba Inu itu akan bisa terrealisasi, akan bisa tercapai ketika satu hal ini teman-teman itu terpecahkan. Maka Shiba akan mengalami yang namanya pumping gitu teman-teman ya. Apa? Kita lihat saja teman-teman, yang dimana sebelum kita lanjut, kita lihat kinerja daripada Shiba Inu sendiri ya kan. Untuk ICP di sini malah turunnya cukup dalam juga teman-teman, yang dimana dia posisinya kemarin itu di area range 16, saat ini tergeser oleh DAI, dan Shiba Inu di 17, ICP 18, DAI di area 16 ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP-nya. Jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, analis mengatakan Shiba Inu siap melonjak saat Shiba membebaskan diri dari tren turun. Oke, jadi ada suatu titik yang dimana ketika Shiba ini mampu melampaui tren bearish ini, maka dia akan sangat-sangat mudah untuk pumping teman-teman. Ya mungkin ya kan, orang yang melakukan DCA di kepala 65, di kepala 7 gitu teman-teman ya, ketika harganya menyentuh di kepala 1, mereka udah kipas-kipas seneng gitu ya kan, udah cuan. Akan tetapi bagi teman-teman yang tidak melakukan DCI, jangan berkecil hati, karena ya kan, karena nih pasti akan mengalami volatile harga, yang dimana kinerja daripada Shiba Inu bisa naik jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman, yang alhasil bisa mendekati di mana posisi kita beli, bahkan bisa melebihi di mana posisi kita beli gitu teman-teman ya. Nah, jadi Shiba Inu telah kembali ke jalur kemenangannya setelah mengikuti sentimen bullish di ekosistem kripto yang lebih luas, dengan harapan menguji ulang zona resisten sebelumnya di level kepala 1 teman-teman. Nah, perusahaan tren harga Shiba Inu terlihat dari lonjakan sebesar 3,29% dalam 24 jam terakhir, yang dimana Shiba Inu berada di level kepala 933 dengan 450 di belakang koma. Nah, jadi di sini market cap telah melonjak juga dengan tingkat yang sama, menjadi di area 5,5 juta atau miliar ya, 5,5 miliar ya teman-teman. Sementara volume perdagangan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan terbesar dapat dipatok pada 48,74%, menjadi di area 127,4 jutaan teman-teman. Nah, jadi pertumbuhan saat ini memvalidasi tingginya volatilitas yang melekat pada Shiba Inu. Jadi penggerakan harga saat ini telah membantunya memperpanjang pertumbuhan 7 hari menjadi 9,11%. Oke, Shiba Inu menuju ke area 0,01. Nah, ketika Shiba Inu bisa menjebol di level resisten 0,40 di belakang koma kepala 1 lah ya. Ini maka potensi daripada Shiba Inu untuk naik jauh lebih signifikan lagi terbuka lebar teman-teman, asalkan ya kan orang yang beli di kepala 1 ini dia nggak berspekulasi untuk mengembalikan modalnya ya kan, ketika orang yang beli di kepala 1, karena di kepala 1 ini ada triliunan Shiba Inu yang dibeli gitu teman-teman ya. Nah, di sini menariknya ketika Shiba Inu mampu mempertahankan atau menjebol di level kepala 1, maka dia ada potensi untuk pumping jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Mungkin notabene dari rekan-rekan yang melakukan DCA di bawah ya udah cuan gitu teman-teman ya, bahkan udah mendekati impas dari mungkin
teman-teman beli di kepala 2, kepala 3, kepala 4 dengan Pajero di belakang koma, hingga akhirnya Shiba Inu crash sampai saat ini. Ketika kalian melakukan DCI mungkin ya kan, ketika menyentuh di kepala level 1 ya kan, 12, 13 itu udah mendekati kerugian Anda atau modal Anda gitu teman-teman ya. Nah, jadi apa sih faktor-faktor pendorong berikutnya yang bisa membawa tren Shiba Inu ini bullish gitu teman-teman ya? Yang pertama adalah tentunya dia harus menjebol dulu resisten di kepala 1. Itu syarat mutlak teman-teman ya. Yang kedua adalah ya kan, yang dimana Lucy selaku pemasar Shiba Inu ya kan, dia udah mengatakan statement nih bahwasanya kita siap nih untuk membuka di mana ada 1000 proyek yang siap bergabung di Shibarium. Ya, ini sangat menarik teman-teman, 1000 proyek dan beberapa kemitraan besar ya kan, dari perusahaan-perusahaan besar yang siap juga itu datang ke jaringan Shibarium. Nah, ini sangat menarik teman-teman, berarti ekosistem Shiba Inu akan lebih kuat lagi dengan adanya kemitraan dan proyek-proyek yang akan ada. Dan udah ada beberapa dApps sih ya yang notabene akan menjadi area penting juga untuk Shiba Inu teman-teman ya. Dan kita juga bisa menunggu nih, yaitu apa, Shiba Swap 2.0 sampai saat ini kan belum dirilis gitu teman-teman. Mungkin kalau itu dirilis ya otomatis bond ini akan mengalami volatile harga. Bond akan mengalami kenaikan harga yang notabene di sini akan menaikkan sedikit gas fee daripada bond untuk Shiba Inu gitu teman-teman, menariknya di situ. Nah, yang perlu kita ketahui lagi adalah yang dimana sebenarnya Shiba Inu kalau kita berbicara token meme, memang dia token meme, tapi token meme yang udah berevolusi dengan adanya kemitraan-kemitraan besar yang sudah terjalin untuk Shiba Inu sebelum terlahirnya Shibarium. Apa? Ya seperti pembayaran dan sebagainya. Itu udah menjadi sesuatu hal ya kan yang cukup krusial juga bagi sekelas token meme. Kenapa? Karena nggak semua token meme bisa masuk ke sistem pembayaran seperti itu gitu teman-teman. Nah, jadi kalau banyak yang beranggapan ya buat rekan-rekan semua sih, apakah Shiba Inu ini masih layak untuk kita hold? Apakah Shiba Inu ini masih berpotensi untuk kita perjuangkan gitu teman-teman ya? Kalau menurut saya pribadi atau menurut opini saya pribadi teman-teman ya, kembali lagi ke mindset teman-teman. Mindsetnya untuk long term atau untuk short term. Oke, kembali lagi ke situ dulu, itu dasarnya. Kalau kalian untuk short term, saya sudah sering bilang siapkan modal yang lebih banyak daripada kalian untuk long term. Kenapa? Karena short term itu seperti kita bermain intraday ya kan, scalpingan lah intinya seperti itu teman-teman ya. Yang dimana itu akan membawa persentase dengan kenaikan 5% ya kan, 6% itu kita udah bisa ngerasain cuan ketika modal kita gede. Tapi kalau modal kita kecil, saran dari saya adalah long term. Kenapa? Ya karena kita untuk mendapatkan cuan yang maksimal gitu teman-teman. Dan kalau untuk jangka panjang ya memang Shiba Inu lebih oke dibandingkan ya mungkin banyak lah pesaing-pesaingnya. Tapi kalau kita melihat dari segi kinerja teknologinya kan kalian sudah lihat sendiri gimana beroperasinya daripada Shiba Inu. Yang menjadi permasalahan Shiba Inu saat ini adalah tinggal disuplainya aja gitu ya kan. Maka dari itu ya kan, ya semoga saja pembakaran melalui jaringan Shibarium bisa seperti yang kita harapkan. Ya mungkin per bulan bisa sampai triliunan gitu teman-teman ya harapannya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.